Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi di channel Sehat dan Motor Channel. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih atas komentar, like, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Tutorial tentang beberapa masalah atau solusi dalam sebuah dunia otomotif. Oke, simak terus. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, bos. Oke Pak, terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat semuanya, pemirsa dimanapun berada. Di sini ada sebuah dari 10 set dari sebuah motor, dan di sini ada gulungan yang kawat yang besar sekali di sekitaran 0,8 sampai 1 mili atau maaf 1 senti. Untuk ukurannya di 0,8 sampai 1 mm. Oke. Dan di sini ada beberapa jumlah. Ini ada 6 jumlah, dan untuk spool di sini ini ada spool pengisian, di mana untuk totalnya ini ada 4 gulungan, dan 2 gulungan ini adalah untuk sistem merangan pada motor lama, dan kebetulan ini punyanya motor Vega lama, Vega 110. Oke, Vega 110 yang lama, Vega kecil. Dan di sini untuk sistem kelistrikan atau sistem pengisian dari motor Vega lama, ini ada sistem pengisian dan sistem lampu motor, dimana untuk lampu motor itu menggunakan spool mesin atau menggunakan arus AC bersumber dari spool, dan jika dinyalakan pada lampu motor Vega lama itu mengikuti dari putaran mesin. Jadi saat stasioner atau putaran rendah dari mesin itu nyala lampu depannya itu agak redup, kemudian saat dinaikkan gasnya itu terang dan stabil. Dan di sini untuk sistem pengisian dari motor lama, karena di sini ada 4 gulungan kawat, 4 gulungan ml, dimana saat stasioner atau putaran rendah di sistem pengisian dari sebuah spool yang mempunyai 4 kutub atau 4 buah seperti ini di bawah 12,4 volt. Jadi sistem pengisiannya sangat kecil sekali, dan tentunya berbeda dengan motor sekarang yang dimana jumlah lilitannya ini lebih banyak atau lebih besar, dan di sini berpengaruh sekali terhadap output voltase yang dihasilkan, dimana di sini ada sebuah contoh punyanya motor sekarang yang kebetulan punyanya Matic. Ini seperti Yamaha Mio karburator, dimana untuk jumlah kerennya atau rumah spoolnya ini lebih banyak saat putaran stasioner. Untuk motor sekarang baik Yamaha maupun Honda seperti Beat FI maupun Beat karburator, ini saat putaran stasioner atau putaran rendah itu sudah mencapai voltase penuh di 14,5 volt pada saat dilakukan pengisian pada sistem pengisian aki di motor. Dan di sini ada beberapa kabel untuk sistem pengisian pada lampu motor, pada sistem pengisian di motor. Dan untuk pengisian di motor ini biasanya untuk kabelnya berwarna putih. Berwarna putih. Ini adalah jalur ke spool pengisian yang berjumlah 4, dan untuk yang warna kuning di sini untuk sistem lampu. Dan sebelum masuk ke aki, karena di sini arusnya masih DC atau arus bolak-balik, jadi tidak bisa diterima atau dimasukkan ke aki. Tidak bisa langsung kita dipasang ke aki dikarenakan
tidak ada kutub positif dan negatif dari spool mesin ini. Dan di sini dipasangkan sebuah regulator atau kiprok. Oke. Dan untuk jalurnya ini kebetulan punyanya Honda, dan Honda lama punyanya Supra atau Grand yang warna hitam. Untuk pinnya seperti ini posisinya, di sebelah kanan bawah ini negatif, di sebelah kiri bawah ini adalah ke jalur pengisian, spool pengisian, dan di sebelah kiri atas adalah jalur ke aki atau sistem pengisian ke aki. Dan jalur yang kanan atas ini adalah jalur lampu yang warna kuning. Dan untuk output dari kiprok yang seperti ini bawaan motor atau original yang asli, itu outputnya di 14,5 volt saat dinaikkan putaran mesinnya. Jadi di sini dilalui magnet, ada magnet di dalamnya, di dalam mesin, kemudian berputar sangat cepat sehingga output dihasilkan dari kabel warna putih pada sistem pengisian spool ini. Pada sistem kelistrikan di sistem pengisian di mesin itu menjadi 60 sampai 100 volt. Jadi di sini ada regulator atau kiprok ini membatasi dari sistem pengisian di aki motor, di mana saat dilakukan atau dinyalakan motornya itu tidak sampai menjadi over voltase pada saat dihidupkan motornya, karena dibatasi oleh kiprok ini di 14,5 volt. Oke teman, dan di sini ada beberapa komentar kemarin tentang bagaimana cara untuk membuat rangkaian dari sebuah sistem pengisian pada jalur aki ini menjadi otomatis, karena di beberapa rangkaian pada sistem pengisian terutama ke aki yang kiprok non ori atau yang biasa, di dalam rangkaiannya itu menggunakan diode. Jadi outputnya itu saat dinyalakan motornya pada jalur aki ini, pengisian aki, oke, karena cuman menggunakan diode, saat dinaikkan gasnya, putaran gasnya itu di voltase aki saat aki normal, dan saat dinaikkan putaran gasnya itu voltase dari aki terbaca di avometer. Oke, ini bisa mencapai 16 sampai 17 volt dan sangat berpengaruh sekali terhadap umur dari aki dan keawetan dari aki itu sendiri, di mana saat dipakai ini yang sering saya alami untuk kiprok yang biasa. Ini biasanya saat dipakai dengan kiprok yang biasa atau non otomatis, karena voltasenya 16 sampai 17 volt saat dilakukan pengisian ke aki. Oke. Dan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan itu akinya menjadi kapasitasnya menurun atau akinya tidak kuat dibuat starter, dan terjadi panas pada bagian aki atau terjadi panas pada plat sel aki, atau mungkin bisa menyebabkan akinya itu kembung. Jika teman-teman mempunyai masalah tentang di motor yang barusan ganti aki dan akinya itu menjadi kembung atau bergelembung, ini bisa disebabkan karena spool di dalamnya ini tidak ori atau yang biasa, dimana untuk sistem rangkaian di dalam kiprok yang biasa ini untuk jalur lampunya, jalur ke lampu ini otomatis, dan jalur yang ke aki atau sistem pengisian ke aki ini tidak otomatis atau loss voltasenya saat dipakai. Ini bisa dilihat dari voltase saat dilakukan pengecekan pada motor yang saat digas penuh itu bisa mencapai 16 volt ke atas. Ini dipastikan kiproknya itu tidak ada otomatis pada jalur sistem pengisian ke aki. Jadi di sini saya akan coba untuk membuat rangkaian
dari sistem pengisian ke aki pada kiprok yang bermasalah, terutama pada jalur pengisian, di mana ini bisa dilakukan pada saat kiprok yang bawaan motor ini mengalami masalah pada sistem pengisian aki atau sistem ke akinya ini tidak berfungsi. Jadi bisa menggunakan cara ini, atau kiprok yang non ori atau yang biasa atau outputnya itu besar di atas 16 volt atau mengalami kebocoran pada jalur di dalamnya, pada rangkaian di dalamnya, pada kiprok. Ini bisa menggunakan cara seperti ini. Dan di sini saya akan mencoba untuk menulis rangkaiannya. Dan ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk rangkaian di komponen ini. Rangkaian sistem pengisian di aki motor. Ini adalah pengganti kiprok, ini juga bisa ke sistem pengisian, dimana di sini kita siapkan sebuah resistor. Resistor seperti ini, resistor yang agak besar. Di sini untuk resistornya agak besar karena di sini untuk ukurannya 1/4 watt. Di sini bisa memanfaatkan yang 0,5 watt atau seukuran segini, atau 1 watt juga bisa resistornya. Dan untuk kode resistornya adalah 1K, di warna gelangnya itu merah, terus hitam, kemudian coklat. Maaf, ini untuk warnanya hijau, hitam, coklat. Coklat, hitam, dan merah. Coklat, hitam, dan merah untuk warna di resistornya, dan ukurannya segini. Coklat, hitam, dan merah, karena di sini ini untuk contoh di resistor ini adalah oranye, ini adalah 10K. Jadi di sini yang warna ketiga itu merah. Ada resistor, kemudian untuk diode, ini kita bisa gunakan diode Zener. Untuk diode Zener ini untuk pemasangannya yang strip nanti di warna hitam. Yang strip di warna hitam. Kalau resistor ini bolak-balik tidak bermasalah untuk pemasangan rangkaian. Dan menggunakan diode 1 ampere atau diode yang agak kecil, di sini sekitaran 2 ampere. Di bawahnya sini juga bisa. Teman, dan di sini ada komponen yang paling penting pada sistem pengisian atau kiprok, rangkaian kiprok motor di dalamnya. Yang ori seperti ini, di dalamnya adalah sebuah SCR. Untuk kodenya atau nomornya adalah BT151. BT151, dimana ini adalah SCR. Ini berbeda sekali dengan transistor untuk cara kerjanya. Jadi SCR ini saat dilalui arus atau ada voltase masuk, ini rangkaiannya tidak bisa memutus atau terus on selama rangkaian di kelistrikan itu tidak terputus. Ini on terus untuk SCR. Berbeda sekali dengan transistor, di mana cat bagian basis atau bagian dari basis sebuah transistor jika tidak dialiri listrik, baik itu terhubung maupun terputus antara kolektor dan emitor, ini tidak bisa berfungsi. Jadi perbedaan dari transistor dan SCR seperti ini, teman. Ini menurut pemahaman saya secara otodidak, dimana saat digunakan
SCR ini terus terhubung saat pertama kali di on kan, jadi sebelum bagian dari outputnya ini diputus, jadi menyala terus. Teman, dan untuk rangkaiannya di sini saya akan menggambar dari SCR BT151, dimana untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk kodenya di sini SCR BT151. SCR BT151, ini bagian depan BT151. Di sini 3 kaki, katoda, anoda, dan gate. Ini, dan di sini saya akan gambar rangkaiannya. Untuk rangkaian di elektroniknya ini seperti ini, teman. Seperti ini. Seperti diode. Seperti diode. Kemudian ada di sini anoda, katoda, dan di sini gate. Kalau di transistor itu kayak basisnya. Teman, dan untuk rangkaiannya di sini ini saya gambarkan spool dari motor. Spoolnya saya gambarkan di sini. Ini saya gambarkan spool pengisian. Ini spool pengisian. Spool pengisian di motor. Ini ke ground. Ke ground. Kemudian di sini ada katoda, anoda, dan gate. Seperti ini gate. Dan kemudian di sini ada resistor di bagian sini. Di bagian sini. Ini BT151. Ini anoda, terus katoda, dan di sini gate. Dan di sini ada resistor, resistor 1K. Kemudian di sini ada diode 1 ampere atau 2 ampere juga bisa. Diode 1 ampere, 1 ampere. Dan kemudian di sini ini sama, diodenya 1 ampere. Diode 1 ampere. Ini ke gate. Dan di sini bagian katoda atau bagian dari kaki SCR-nya. Ini yang ke sini resistor dengan nilai resistansi 10K. Ini jalur ke plus aki, positif aki. Dan di sini dipasang sebuah diode zener. Diode zener. Untuk stripnya seperti ini, yang hitam di bagian strip. Di sini diode zenernya. Diode zener. Ini ke ground. Ini. Dan untuk diode zenernya di sini, karena di toko elektronik ini yang biasa ada itu 15 volt atau 9 volt dan 6 volt maupun yang 3 volt. Yang intinya saat dijumlahkan dari sebuah diode zener, baik di seri maupun satu seperti ini, 2 zener maupun 1 zener, ini bisa saya gambarkan di sini untuk zenernya. Untuk zenernya di sini saat dilakukan sistem pengisian pada saat menggunakan zener 14 volt, zenernya 14 volt. Zener 14 volt. Outputnya menjadi 14,2.
14,2 volt. Ini otomatis di 14,2 volt outputnya, dan saat dipasang zener 15 volt, 15 volt, outputnya ini menjadi 15,25. Seperti ini. Dan di sini bisa menyesuaikan dari nilai zener di sini. Ini bisa dikalkulasi memakai 1 zener atau 2 zener, ini tidak bermasalah. Teman, dan untuk SCR di sini harus ditambahkan pendingin atau sirip supaya nanti tidak terjadi overheating atau panas berlebih pada bodi di SCR-nya ini. Dan nanti saat kita gunakan itu lebih awet. Teman, dan untuk pemasangan di model seperti ini, ini karena memakai simbol elektronik. Untuk rangkaiannya seperti ini. Ini katoda, ini kita memakan SCR nya, SCR. Kemudian di sini katoda, anoda, dan gate. Gate. Dan di sini, di bagian sini ini ke aki, ke aki, dan di sini bagian sini saya dekatkan dulu, ini ke spool, spool mesin, spool pengisian. Sini, dan di sini gate, gate-nya. Dan di sini saat dilakukan pengisian, di sini diberi resistor, resistor. Ini untuk resistornya teman-teman bisa coba di 1K sampai 2,7K. Seperti ini. Kemudian di sini ke gate, ini diode, gate. Kemudian di sini ke katodanya, di sini resistor, 10K. Kemudian di bagian sini, di bagian sini ini diode, kemudian zener, kemudian ke ground. Ini teman untuk rangkaiannya. Teman, dan untuk cara kerja dari SCR ini saat bekerja atau motor dinyalakan. Jadi di sini saat output di spool pengisiannya ini berjalan, kita umpamakan 50 volt, 50 volt, dan kemudian terjadi resistansi di sini, voltase masuk di bagian sini, dan memicu dari gate, memicu dari gate ini dirubah ke arus positif DC di sini, kemudian memicu gate membuka antara gerbang pintu dari anoda ke katoda, kemudian terjadi arus penyimpanan, arus pengisian ke aki, karena di sini untuk sistemnya seperti diode, sama seperti diode. Karena di sini sudah memicu dari antara anoda ke katoda, dan kemudian jika voltasenya itu naik atau berada di atas, di sekitaran 50 volt, karena di sini mengalir, kemudian di sini juga mengalir, arus voltasenya mengalir dari menuju gate, kemudian menuju ground, dan kemudian saat terjadi voltase yang melebihi dari zenernya, kita memakan ke 15 volt. Jadi zenernya ini membuka dari diode 1 ampere ini menuju ground, sehingga di bagian sini,
terbatasi voltasenya menjadi 15 volt, jadi tidak sampai ke atas dari output voltase di jalur katodanya atau jalur kakinya, dan langsung dibuang ke ground seperti ini jika terjadi kelebihan voltase pada jalur di zenernya ini. Zenernya terbuka dan kemudian dibuang ke ground, dan di sini outputnya tetap stabil di 15 volt. 15 volt. Jadi di sini terjadi denyutan yang cukup cepat, memutus dan mengatur output voltase supaya tetap stabil di 15,2 volt untuk yang memakai zener 15 volt di bagian katodanya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini maupun penulisan dalam rangkaian, mohon dikoreksi dan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam sukses. Dan di sini sudah saya pernah coba pada rangkaian kiprok yang buatan sendiri. Ini harus memakai pendingin supaya lebih awet, dan di sini untuk rangkaiannya seperti ini. Ini 7 tahun yang lalu gitu. Salam otomotif, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.